Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar series yang ketiga ini bersama saya Amanda Kaeti selaku moderator yang akan memandu webinar sekaligus workshop pada kesempatan kali ini yang bertemakan menembus dunia keartisan ibu kota. Wah, temanya sangat keren kan? Kalau bukan lagi pembicara kita yang satu ini berasal dari dunia keartisan ibu kota, yakni artis FTV. Wah, pasti pada gak asing dong ya. Dan ia juga Putri Muslimah 2017. Dan kerennya lagi, ia adalah alumni dari Broadcasting Udinus. Wah, lagi-lagi alumni kita mampu berkarya nih hingga kancah nasional. Tapi nggak cuma itu aja nih, nggak cuma dari kalangan artis aja nih. Pembicara kita yang kedua, nggak kalah kerennya dong pastinya. Beliau adalah produser program televisi TVRI, sekaligus dosen Udinus nih teman-teman. Wah, semakin penasaran dong. Kalau bukan lagi pembicara kita pada kesempatan hari ini adalah Siva Fatimah dan Bapak Purnomo Sidik. Halo Bapak Purnomo Sidik dan Kak Siva. Halo. Halo. Oke, langsung saja. Kembali saya ingatkan bagi para peserta siswa-siswi SMK yang sudah bergabung dalam webinar series kali ini, selamat Anda telah mendapatkan potongan USPI bagi para peserta yang berminat untuk mengambil jurusan broadcasting di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Wah, selamat ya. Kapan lagi nih dapat potongan USPI? Ikut webinar series broadcasting Udinus. Dan lagi-lagi juga saya tak lupa untuk mengingatkan bagi para peserta untuk mematuhi beberapa peraturan yang ditaati selama webinar berlangsung, yakni diantaranya peserta wajib menghidupkan kamera selama webinar berlangsung, peserta wajib mematikan mikrofon, dan peserta akan diberi kesempatan untuk bertanya jawab pada sesi tanya jawab. Baik, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kepada Bapak Dr. Solikul Huda, selaku Kaprodi Broadcasting Udinus, untuk memberikan sambutan kepada peserta webinar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kepada pembicara. Pertama itu artis kita ya, jadi alumni kita, Mbak Siva Fatimah. Kemudian, ini yang orang yang bertangan dingin ini, menangani para mahasiswa broadcast sampai berhasil. Salah satunya Mbak Siva ini adalah Pak Pur. Beliau ini adalah arsiteknya dari Broadcast Udinus ya. Jadi praktisi yang memang mengajar dari pertama di program studi broadcast ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua, terutama panitia, Pak Taruna, Bu Vika, dan Bu Arni, dan lain-lain yang sudah persiapan matang ya untuk menyelenggarakan workshop pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada para peserta, terutama yang teman-teman dari SMA dan SMK, ini sudah saya memperoleh datanya. Selamat datang di lingkungan program studi broadcast Udinus. Semoga dari workshop ini menjadi lebih tahu, menjadi lebih senang, dan bisa mendaftar di broadcast Udinus. Satu keistimewaan dari workshop kali ini, itu adalah kalau nanti ada alumni dari SMA atau mungkin dari perguruan tinggi lain yang mau pindah ke broadcast Udinus juga boleh, itu nanti akan dapat potongan SPI. Itu yang mengikuti mengikuti workshop kali ini. Kalau masuk ke program studi broadcast. Gitu ya. Workshop kali ini cukup menarik karena seperti di workshop-workshop sebelumnya, kami menampilkan
alumni-alumni kita yang sudah berkarir di dunianya masing-masing ya, di dunia broadcast, ada yang jadi ASN di Kemenseknek, kemudian ada yang jadi artis, ada yang dari kamera person di televisi, dan lain-lain. Sebetulnya masih banyak sekali setelah kita telusuri, ternyata banyak alumni kita yang sukses di dunianya masing-masing. Tapi kan karena keterbatasan media, akhirnya hanya 4 yang kita tampilkan. Semoga ini bisa menjadi apa ya istilahnya wawasan ya bagi terutama teman-teman SMA yang mau masuk kuliah atau mungkin dari perguruan tinggi lain yang masuk pindah ke Udinus ini supaya menambah wawasan ya. Ternyata memang kalau vokasi itu lebih menjanjikan sebetulnya. Dan ternyata memang untuk di dunia broadcasting ini masih luas untuk pasaran atau istilahnya untuk areal kerjanya. Nah, untuk workshop hari ini yang menjadi pembicara utama adalah Syifa Fatimah, tadi sudah disampaikan oleh moderator, demikian rupa. Saya juga sering nonton FTV-nya ya, ketika main jadi namanya jadi macam-macam. Ini itu Syifa, apa Salma, apa-apa gitu. Gula-ganti, nah itu ya. Dan karena memang kepintarannya dia dalam peran acting, saya kadang-kadang lupa, ini Syifa apa Salma ya, apa yang lain ya gitu. Sehingga saya teringat dengan namanya pas main hari itu. Artinya apa? Artinya memang kemampuan actingnya berarti bagus. Jadi ini yang hari ini yang mau di-share-kan kepada teman-teman yang mengikuti workshop hari ini. Sehingga siapa tahu nanti ada yang ingin jadi artis atau mungkin aktor, sebetulnya sama ya. Dan nanti silakan dengarkan dan nanti sharing dengan Mbak Syifa, kemudian nanti teorinya seperti apa, nanti tanya sama Kak Pur. Pak Pur ini kalau saya sebut Pak Pur tidak mau Kak Pur, karena dia selalu muda ya. Sama Kak Pur, kemudian nanti yang terakhir nanti workshop. Nah, di workshop ini nanti kami mengharapkan supaya peserta ini aktif, karena nanti Mbak Syifa akan mendemokan gitu ya, mendemokan bagaimana apa ya membaca skrip atau apalah gitu, kira-kira kayak gitu. Sehingga nanti Mbak Syifa akan cerita banyak ya tentang casting dan lain-lain pengalaman dia sampai bisa menjadi bintang film seperti yang kita lihat bersama-sama. Program studi broadcast itu sekarang sudah dapat penunjukan untuk menyelenggarakan program MEME. Jadi multi exit, multi entry. Jadi nanti kalau yang langsung D4 juga tidak ada masalah. Akreditasinya itu sampai bulan Agustus tahun 2025. Jadi masih sangat panjang sekali. Nah, sehingga dari situ seandainya ada teman-teman yang terutama yang dari SMA atau mungkin dari perguruan tinggi lain mau ngerangkep juga boleh, mau pindah ke Udinus juga boleh. Sehingga sekarang sudah terbuka semua ya, mau D4 ya oke, mau D3 ya oke. Jadi kalau yang D4 nanti gelarnya itu sarjana terapan, jadi STR, sarjana terapan penyiaran. Jadi STR IK gitu ya, STR IKOM. Mungkin sementara dari saya cukup begitu ya. Monggo silakan Mbak Syifa Fatimah dan Pak Pur untuk menyampaikan semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Sholiqul Huda atas sambutan yang sudah disampaikan. Baik, kali ini para peserta kita kebanyakan dari teman-teman SMK nih, dan nggak cuma Semarang aja, dari Jepara, Demak. Mereka ingin tahu seperti apa broadcasting Udinus sesungguhnya nih. Kemarin kita udah ngebahas beberapa profesi broadcasting di balik layar.
kemarin ada yang menjadi ASN Kemenseknet, ada yang menjadi kamera person stasiun swasta nasional, dan kali ini kita mau kepo ini, profesi broadcasting, profesi alumni broadcasting di depan layar. Langsung saja kita sambut, ini dia Siva Fatima. Halo Kak Siva, gimana kabarnya hari ini? Halo. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya. Nih Kak, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih Kak. Kira-kira sekarang nih Kak Siva, apa aja sih Kak kesibukan Kak Siva saat ini? Bisa dong diceritakan ke kita? Ya, tapi sebelumnya aku mau perkenalan. Aku Syifa Fatima, alumni broadcasting, lulusnya tahun 2018. Masuknya tahun 2016. Nah, kalau kesibukanku hari ini, karena lagi corona, jadi emang sebenarnya ada beberapa acara di Jakarta, tapi karena aku udah punya suamiku nggak ngebolehin untuk ke Jakarta karena corona kan, kita menjaga diri gitulah. Terus selain itu aku ada beberapa kontrak dengan brand, kontrak hijab dengan brand hijab, terus ada dari fashion muslimah gitu, jadi ada photoshoot, terus ada bikin video syuting gitu sama brand. Tapi masih di sini aja. Terus selain itu aku juga ada brand juga sendiri, fashion, tenun gitu, ready to wear. Selain promosi ya, Fatima Mode. Terus ada juga aku punya brand makanan, healthy food, catering. Terus aku juga punya I.O. Gitu deh, banyak. Sibukannya itu aja saat ini. Selain ke Jakarta, karena emang lagi nggak ke Jakarta gitu. Udah beberapa bulan nggak ke Jakarta. Gitu, Amanda. Siapa sih Manda? Ya, Amanda. Oke. Berarti kesibukannya nggak cuma main peran, tapi juga punya ini ya Kak ya, bisnis-bisnis yang cukup lumayan banyak ya Kak ya? Ya, soalnya emang aku pengennya jadi pengusaha sih, aslinya. Ada kesalahan jaringan ya dari Mbak Siva. Terus juga berbanding lurus kok gitu. Oh ya. Oh gitu. Jadi walaupun nggak main peran pun tetap juga bisa berkarya di dalam rumah gitu ya. Terus aku juga punya YouTube channel juga, udah dapat AdSense, cuman karena aku nggak fokus, jadi nggak kepegang deh itu YouTube-nya. Oh gitu. Oh. Baik, BTW ini Kak Siva ini kangen nggak sih Kak buat kuliah lagi? Bisa dong Kak diceritain gimana masa-masa kuliah Kak Siva waktu di broadcasting? Menurut Kak Siva, apa sih yang paling berkesan dan apa yang paling berdampak banget semasa kuliah yang ngebentuk Mbak Siva sampai hari ini? Kalau kuliah, kangen lah pas kuliah gitu. Kayaknya enak banget jadi anak kuliahan. Apa tadi? Apa sih yang kesan Kak Siva selama di masa kuliah, dan apa yang paling ngedampak buat Kak Siva, yang ngebentuk Kak Siva sampai hari ini, apa sih yang ngebentuk Kak Siva? Pengalamannya atau jadi itu kuliah culture di broadcasting? Ya, kalau di broadcast itu kan emang harus teamwork ya. Terus kita nggak memandang gender.
Halo, Mbak Siva. Maaf Mbak, suaranya Mbak Siva kurang jelas. Mungkin sinyalnya ya Mbak. Dikomunikasikan dulu aja, biar Pak Pur dulu aja, enggak apa-apa. Oh ya, karena ada kesalahan dari pembicara kita yang pertama, mungkin kita switch dulu aja kali ya Pak ya, kita mau kepoin dari dunia peran oleh Bapak Purnomo Sidik. Kira-kira silakan Pak Purnomo untuk menyampaikan materinya nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Gini, sebetulnya kalau kita bicara yang dasar dulu ya tentang broadcast ya. Sebetulnya pemahaman broadcast itu ini saya berusaha meluruskan dulu biar nggak salah persepsi di antara nanti teman-teman dari SMA maupun SMK yang mau masuk ke broadcast. Dengar, Amanda dengar? Ya Pak, dengar, aman, jelas kok Pak. Oke, gini. Jadi sebetulnya pada prinsipnya secara realnya itu broadcast itu tidak mencinta jadi artis. Itu perlu digarisbawahi dulu. Bukan berarti tidak boleh jadi artis, bukan. Jadi tetapi ada benang merah yang mengarah ke keartisan. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan ya. Jadi kalau pada prinsipnya kita di broadcast itu dididik menjadi, ya mungkin kemarin sudah sedikit disinggung oleh teman saya Pak Andre, kita dididik menjadi seorang dalang. Seorang dalang sementara dunia artis atau artis itu hanya wayang, istilahnya hanya wayang. Tetapi meskipun kita dididik jadi dalang, ketika kita mau memainkan wayang, minimal kita tahu karakter dari wayang itu. Karakter baik, buruk, jelek, kan seperti itu kan. Nah, ketika kita dalang itu harus mengetahui karakter dari wayang itu, mau tidak mau seorang dalang kan harus mempelajari dunia keartisan dalam arti tanda petik ya. Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman ini memahami. Terus kenapa broadcast itu bisa menjadi jembatan untuk menjadi artis? Itu bisa saja. Karena begini, di broadcast Udinus ini ada satu mata kuliah yang itu mungkin tidak ada di kampus lain. Misalnya di sini ada mata kuliah sinematografi. Kalau kita bicara masalah sinematografi, itu bicara tentang ilmu perfilman. Meskipun di dunia broadcast ini dunia penyiaran, bukan dunia perfilman. Tapi di broadcast ini disinggung tentang keartisan juga. Misalnya di mata kuliah sinematografi itu kita harus belajar membuat naskah, bagaimana kita nanti mengisi karakter dari naskah itu, terus memilih peran atau mengcasting, bahkan kita memberi contoh bagaimana kita memerankan dari karakter itu. Di broadcast dipelajari itu di mata kuliah sinematografi. Nah, kembali ke tadi yang diraih oleh Mbak Siva saat ini, Mbak Siva kebetulan dia punya modal dari dia putri muslimah, dia cantik, dia punya skill di situ. Tetapi bagi teman-teman yang lain bukan berarti tidak punya modal, mereka juga punya. Cuma ini kembali ke masalah pribadi masing-masing. Kalau kita mau menekuni ke sana, bisa saja. Karena apa? Mau tidak mau, di broadcast ini kita harus menyinggung dengan masalah-masalah tentang keartisan juga di mata sinematografi ini.
Kira-kira seperti itu. Jadi secara garis besar memang kita di broadcast tidak mendidik jadi artis. Tetapi ketika kita punya modal cukup, modal dalam arti bisa saja wajah yang bagus, yang baik, postur yang bagus, bisa saja. Tetapi kebalikannya, bukan berarti orang yang maaf nyun sewu nggih, kalau wajahnya kurang bagus tidak bisa jadi artis. Bisa. Ini saya ambil contoh. Ini mungkin teman-teman bukan eranya teman-teman, itu masih di era saya dulu. Ada salah satu kameramen dari TV swasta, kameramen almarhum, kalau nggak salah almarhum Budi Handuk, itu seorang kameramen. Tapi ketika di lapangan, sutradara itu menginginkan dia main, dia punya talent, dia punya bakat, dia punya skill, toh akhirnya dia jadi bintang juga, dia jadi artis juga. Malah dunia kameramennya ditinggal, karena dia jadi artis meskipun artis komedian. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena seorang broadcaster, apalagi orang-orang belakang layar, dia selalu menghadapi, apalagi kalau kita saat membuat acara-acara, kita selalu menghadapi orang-orang seperti itu. Secara tidak langsung kita belajar. Nah, jadi belajar ini tidak hanya di bangku kuliah, tapi dengan kita melihat, mendengar dari seseorang itu kita belajar. Nah, bahkan mungkin teman-teman alumni broadcast pun kalau disuruh main film, saya yakin bisa. Karena dia biasa melihat itu. Berbeda dengan yang tidak sama sekali memiliki seperti sense of keartisan itu. Misalnya begini, seorang presenter atau seorang penyiar berita, kalau menurut saya pribadi itu artis. Karena apa? Dia melakukan action di depan kamera yang pada dasarnya bukan karakter pribadinya, bukan dirinya sendiri. Dia hanya memerankan sebagai seorang presenter. Nah, itulah yang selama ini perlu dipahami oleh teman-teman. Bukan berarti broadcast tidak mencetak artis. Di sini bisa dikatakan broadcast mencetak artis dong. Misalnya kayak Amanda, di rumah maaf ya, biasa nganggu daster ngomong seenaknya. Tapi ketika di depan kamera dia harus berpenampilan rapi, bahkan suaranya pun dibuat, bahkan posisinya. Itu kan bagian dari acting. Secara tidak langsung, disinilah yang harus kita paham. Inilah benang merahnya keartisan itu di sini ini. Kalau menurut saya seperti itu. Baru orang itu mau melanjutkan atau tidak. Saya yakin meskipun seorang presenter, seorang penyiar itu disuruh acting, saya yakin bisa. Karena apa? Dia biasa memerankan bukan dirinya sendiri. Pengertian acting itu kan di situ. Nah, inilah yang kita sampaikan sedikit tentang teknik peran di sini. Kalau kita mau belajar tentang teknik peran secara mendalam, ya memang kita harus praktek ya. Tapi kalau kita bicara teori seperti itu. Misalnya saya sendiri aja, kita di sini, di posisi ini. Keseharian saya mungkin nggak seperti ini. Saya mungkin tahu pakai celana kolor, mana-mana lah. Tapi ketika kita di depan layar, wah saya harus merapikan diri, omongan saya harus seperti ini. Inilah acting. Inilah dasar dari keartisan itu sebetulnya hal-hal yang kecil dulu. Ya kembali ke masalah broadcast tadi ya. Ketika kita menjadi seorang dalang atau orang belakang layar, kita akan belajar banyak tentang karakter seseorang. Dari manapun lah, dari berbagai suku pun kita akan belajar. Disitulah pelajaran-pelajaran itulah yang membuat dasar kita mengetahui atau memahami karakter demi karakter orang per orang. Nah itulah yang digunakan seorang artis untuk memerankan. Nah kalau dikatakan broadcast tidak mencetak artis, keseharian kita dibentuk seperti itu. Begitu Mbak Manda nggih. Nah, terus memang kebetulan basic saya juga seorang teater, dari teater. Ketika saya mengajar pun hal-hal itu saya sisipkan. Mau tidak mau, meskipun kita belakang layar, orang belakang layar, kita seorang dalang, kita harus memahami wayang-wayang kita. Orang-orang yang kita ambil gambarnya kita harus paham. Bahkan kita juga harus bisa mengarahkan cara acting dia yang seperti apa. Hanya seorang pembaca berita pun itu perlu acting. Dan itu tugas seorang sutradara. Kalau di dunia broadcast, dunia pertelevisian itu kan PD ya istilahnya ya, atau pengarang acara. Itu tugas beliau. Nah, ketika dia mengarahkan, otomatis dia kan punya namanya bekal dalam dirinya gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita bicara masalah keartisan sebetulnya. Ya cuma tadi kebetulan omongannya Mbak Siva terputus, saya nggak tahu pengalaman dia sejauh mana, apa yang dia dapat selama di broadcast. Memang di broadcast
kita bentuk namanya, kita biasakan kita kerja tim. Kerja tim itu kita tidak memandang status sosial, kita tidak memandang gender, kita sama. Yang membedakan di dunia broadcast itu hanya kalau di lapangan kita istilahnya job desk-nya. Ketika job desk saya sebagai ini, saya harus manut ini. Ketika saya job desk-nya seperti misalnya, job desk sebagai produser kan seorang nakoda yang ngatur. Nah itu, otomatis orang yang di bawahnya harus mau diatur. Meskipun secara kualitas, orang-orang di bawahnya itu kualitasnya di atas produser itu. Tapi dalam sebuah produksi, kita harus paham itu. Dan sebetulnya di dunia broadcast ini, apalagi di perkuliahan broadcast, banyak yang kita dapat sih sebetulnya kalau kita jeli ya. Kita tidak hanya diajarkan tentang dunia broadcast atau penyiaran secara apa adanya, tapi di balik itu banyak yang kita dapat. Makanya banyak lulusan broadcast kerjanya kadang-kadang sedikit menyimpang. Sebenarnya nggak menyimpang kalau menurut saya, karena passionnya memang di situ. Mbak Siva passionnya di keartisan karena kebetulan dia putri muslimah, dia punya wajah yang mumpuni, makanya dia bisa lari ke sana. Tetapi kalau kita basicnya bukan ke sana, kita misalnya sebagai orang kantoran lah, itu semua tanpa kita sadari itu bekal-bekal dari di broadcast itu kita pelajari. Intinya apa? Di dunia broadcast itu dididik satu, kerja tim, punya tanggung jawab, ya kan? Terus punya keberanian atau mental. Nah, tergantung nanti lulusannya mau kemana. Makanya tadi Bapak Kaprodi menyampaikan ada yang di Kesekretariatan Negara, ada yang menjadi kamera person, ada yang menjadi macam-macam lah. Bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat alumni broadcast ada yang jadi tentara, bisa saja. Kan bisa, gitu. Bukan berarti broadcast nggak bermanfaat, tidak. Karena mental itu sudah dilatih dulu. Begitu Mbak Amanda, sementara. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Pur atas materinya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, kira-kira ini podcasting ini luas jadi Pak ya. Kita bisa mengekspresikan passion kita masing-masing setelah kita keluar dari dunia broadcasting. Ya. Gitu gitu Pak. Ya, betul. Jadi nggak menutup kemungkinan nih yang punya passion artis kayak Mbak Siva bisa, atau mungkin ada yang tetap mau meneruskan di broadcasting di balik layar. Jadi yang saya tarik, ternyata tuh podcast punya banyak nilai yang kita dapatkan untuk keluar dari gerbang kelulusan ya Pak ya. Kerja tim, tanggung jawab, mental. Yang paling penting adalah memanage waktu. Karena lagi-lagi di broadcasting, ketika kita siaran, ketika kita harus menghadapi kerja praktek atau dunia kerja pun kita harus jeli dengan manajemen waktu ya Pak ya. Ya. Gitu. Oke. Baik Bapak atas materinya. Saya langsung switch lagi ke Mbak Siva. Mbak Siva sudah bergabung? Boleh, ya udah. Maaf ya, tadi ada kendala. Oh ya, enggak apa-apa. Langsung aja ya Kak ya, kita tadi pertanyaan yang belum dijawab, diceritakan masa-masa kuliah Kak Siva nih yang paling berkesan dan apa yang paling berdampak ngebentuk Mbak Siva sampai hari ini. Ya. Jadi kan tadi awal-awal perkuliahan itu aku biasa kayak di broadcast pun belum terlalu banyak praktek gitu. Terus pas udah mulai semester 3, aku udah ada PWTV, yaitu produksi program televisi. Nah, itu tuh kayak yang gong banget untuk kuliah di broadcasting. Nah, tepat di saat-saat yang seperti itu, aku juga harus bolak-balik ke Jakarta nih. Jadi tuh kayak aku harus membagi waktu antara gimana Jakarta Semarang tuh agak jauh loh, naik kereta juga sekitar 6 jam gitu. Nah, pernah suatu saat aku ditunjuk Pak Pur sebagai produser di PPTV Tari. Nah, waktu itu aku jadi produser dan aku juga ada kerjaan di Jakarta. Sedangkan produser itu emang harus memanage semuanya. Aku juga bantuin bikin skripnya, bantuin bikin rundown acaranya. Bener banget di broadcasting itu emang ketepatan waktu, karena kita itu kan tampil di TV ya, itu tuh kayak 1 detik aja tuh sangat
dipermasalahkan 1 detik gitu. Bayangin di TV kita nonton TV 1 detik blank, kan nggak mungkin ya, kayak jarang banget gitu. Pokoknya kayak iklannya udah berapa, pokoknya kayak waktu itu adalah waktu keemasan di broadcasting gitu. Nah, itu sih yang dari perjalanan kuliah aku yang harus bolak-balik dan aku memang harus tetap stay untuk kuliah, itu yang memaksa aku untuk gimana caranya aku bisa memanage waktu, bisa fokus kuliah. Tapi alhamdulillah kok itu walaupun aku sering bolak-balik, IP aku termasuk yang tertinggi, nomor 2. Gitu. Selamat, Kak. Jadi yang jadi emang kewajiban Sebetulnya aku bukan nomor 2, Pak. IPK-nya sama. IPK-nya sama. Kemarin tak lihat-lihat, oh, ternyata betul. Harusnya hanya aku yang dapat beasiswa, Pak. Ya, berdua harusnya. Iya, Pak, berdua, wes. Aku kan baik hati dengan sahabat ya. Alhamdulillah. Nah, terus di broadcasting itu kan teamwork banget loh. Itu siapa itu? Ini kayaknya adik tingkat ya? Iya. Jadi, karena teamwork itu, maupun ini kita ngomongin yang aku di depan layar ya. Ketika aku bekerja sama orang yang di belakang layar, itu semuanya tuh tim gitu loh. Mau yang artisnya, mau kameramennya, mau wardrobe-nya, itu tuh semuanya satu tim, satu nafas. Kalau tidak bersinergi antara satu dengan lain, itu kayak nggak akan menjadi sebuah mahakarya gitu. Nah, aku belajar banyak banget di broadcasting tentang belakang layar. Ketika aku di depan layar, ternyata aku bisa loh jadi kayak nyambung banget sama krunya gitu. Krunya tuh jadi seneng gitu sama aku karena aku paham, oh low angle, terus ini medium ya. Kadang kan kita kayak yang di shoot kan nggak ngerti, Pak ini medium ya, oh ini apanya ambil full shot ya, ini cover ya, cover apa gitu. Kayak jadi kamu tuh background-nya apa gitu, kru-kru pada nanyain aku gitu. Bapak saya broadcasting, wah pantesan ini jadi enak ngedirect kamu gitu. Selain itu juga aku bisa ngedirect diri aku sendiri kan, maksudnya nih ini naskah untuk satu FTV itu segini, ini tuh harus dihafalin gitu, kayak harus masuk ke kepala kita. Nah, jadi aku banyak ngomong juga. Waktu itu aku udah lulus belum ya? Udah lulus, aku main itu udah lulus kuliah. Terus aku ngobrol banget sama sutradaranya, juga bisa ngasih masukan lah. Ternyata aku kuliah di broadcasting ini sangat-sangat bermanfaat buat aku yang passion aku di depan layar gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan buat sometimes aku bisa aja di belakang layar. Karena sekarang pun aku ada IO, dan di mana IO itu aku bikin rundown yang aku bikin kayak di kampus gitu. Kayak Masya Allah ini benar-benar bermanfaat banget buat aku, buat passion aku. Memang benar-benar broadcast itu Allah udah jalanin aku di broadcast gitu. Apalagi untuk di gambling untuk mentalnya sih, Pak Pur yang biasanya bikin orang nangis itu. Masa Allah. Iya, Pak Pur galau, Pak. Gitu. Jadi ini ya Kak ya, jadi kayak didikan masa kuliah itu ngebentuk banget ya Kak ya, manage waktu, ya. Mental juga pertama ya Kak ya. Materinya juga sangat bermanfaat gitu buat orang yang. Tapi kalau di broadcast tuh ada emang ada mata kuliah apa sih, announcer kayaknya nggak sih? Ya, announcer ada. gitu. Ada kan Pak? Ada. Announcer. Itu kan juga kita melatih untuk di depan layar gitu. Iya. Jadi artis kan itu. Jadi artis. Dan Pak, tahu nggak sih, saya tuh ngobrol banyak sama artis-artis senior di sana. Saya tanyain, ternyata banyak loh, udah ada tiga artis senior yang saya tanyain emang background-nya dari broadcasting. Karena kalau dari broadcasting itu kayak sometimes kita magang, kita kenal tuh sama orang produsernya atau casternya gitu kan, kita bisa tebar pesona. Sadar.
Maksudnya kita nunjukin ini apa keahlian skill kita gitu. Kita bisa loh gitu. Jadi kan kita lebih dekat dengan dunia perfilman gitu. Banyak banget yang alumni di broadcasting. Alhamdulillah ya. Iya, Pak. Dengan teman ya. Gitu. Terus Kak, dulu waktu Kak Siva masuk broadcasting, kira-kira Kak Siva tuh udah ada bayangan nggak sih Kak mau jadi ini, atau kira-kira jauh-jauh dulu waktu Kak Siva masih mahasiswa nih udah ada pandangan, oh bisa aku mau jadi artis FTV nih. Kira-kira Kak Siva nih ada nggak sih pandangan-pandangan ke depan yang saat ini Kakak udah dapetin nih dari pandangan Kak Siva? Oh gitu. Kayaknya semua orang nggak akan bisa menebak dia di depan kayak gimana. Ya, aku tuh emang dari kecil tuh emang mental gitu loh, kayak Mayu banget. Maksudnya emang suka tampil gitu. Terus sebelum aku kuliah, aku udah ikut ajang pageant di daerah di Duta Wisata di kabupaten aku. Terus aku seneng aja sih di depan layar gitu. Tapi kayak aku tuh penasaran aja yang di belakang layar tuh seperti apa gitu. Terus akhirnya aku masuk broadcasting, kayak aku mikir passion aku di sini, ngapain aku cari-cari yang lain gitu. Jadi buat teman-teman nih yang saat ini mau masuk kuliah, itu tuh dicari dulu passionnya apa, sukanya tuh di mana gitu. Walaupun nggak ada orang yang salah jurusan ya, emang itu udah takdirnya kalau ada orang yang ngerasa salah jurusan, tapi ikutin kata hati kamu gitu. Untuk kuliah di jurusan apa. Nah, kalau dari dulu sih emang pengennya pengen ke arah yang di depan layar gitu, pengen jadi artis waktu kecil. Tapi ya namanya hidup harus dijalani gitu, yang penting usaha gitu sih. Emang dari awal emang pengennya ke situ. Jadi kayak Kak Siva tuh udah punya. Apa Pak? Berarti pas ya dengan keinginanmu ya? Pas Pak, Allah ngasihnya pas ini Pak. Alhamdulillah. Iya. Jadi emang dari awal Kak Siva tuh udah tahu ya Kak ya, passionnya sendiri itu apa, terus mau nih apa yang mau dilakuin untuk ke depan apa. Udah ada pandangan-pandangan gitu ya Kak ya. Terus nih Kak, Kakak bilang kalau Kakak tuh udah emang punya passion jadi artis dan udah kayak pengen ke depan jadi artis. Nah, boleh dong Kak diceritain gimana sih Kak Siva bisa menebus, kayak bisa dapetin apa yang Kak Siva ingin jadi seorang artis FTV, dan gimana Kak Siva caranya bisa menebus dunia casting gitu. Casting ya. Jadi itu gini, aku mau cerita deh kenapa aku bisa pengen kayak gitu ya, passion aku. Jadi tuh dari kecil, aku cerita TK gitu. Kamu pernah nggak sih kondangan sama ibu kamu, mama kamu? Iya. Ada itu nggak? Biasanya kayak organ tunggal itu ada nggak? Iya. Aku tuh dipaksa ibu aku buat nyanyi. Oh. Waktu TK. Padahal aku nggak bisa nyanyi, beneran suara aku elek banget. Nah, kalau nggak mau nanti nggak dikasih uang jajan kayak gitu deh. Kayaknya yang obses ibu aku deh. Nah, dari situ aku waktu SD sering-sering tampil gitu. Terus waktu itu aku ke MTS sih, pesantren gitu. Jadi aku vakum, nggak ikut-ikut apa-apa. Karena aku di pesantren 3 tahun. Terus aku di SMA, mulai tuh aku ikut-ikut di Duta Wisata di Jepara. Dari Jepara maju ke Jawa Tengah. Jawa Tengah ada Putri Hijabku tahun 2016, juara 1. Terus tahun 2016 tuh aku daftar di Putri Muslimah. Itu aku nggak masuk karena emang niatnya aku pengen cek ombak gitu loh. Kayak gimana sih audisinya tuh kayak gimana gitu. Terus di tahun 2017 ini rahasia ya, ini ada berapa orang yang aku kasih rahasia aku. Rahasianya ada 40 orang di sini, jadi tolong ini rahasia. Jadi beneran di tahun 2017 itu aku ikut audisi di Yogyakarta. Saat itu aku gini loh, kalau ada dia bikin program gitu kan di kota-kota besar, dia tuh bikin video gitu. Nah, aku tuh model untuk VT dia habis bikin audisi di Jogja.
kamu pikiran nggak kayak dari ratusan orang aku yang diambil buat jadi modelnya, oh pasti deh gue yang jadi finalis gitu ya, sampai ke Jakarta awalnya gitu. Sampai akhirnya aku udah jumawa kayak udah pasti aku nih masuk gitu. Karena tujuan aku dulu tuh pengen masuk TV, udah gitu aja, satu aja. Pengen masuk TV, nggak menang nggak apa-apa, yang penting masuk TV, itu ya kata kuncinya ya, masuk TV, itu doang. Dan habis itu 2017 tiba-tiba aku nonton di kos di Semarang, di Madua dulu kos aku. Itu aku nonton Indosiar dong, dan oh my god, udah ada finalis, aku nggak dipanggil. Coba tahun 2017. Tiba-tiba sebel dong ya. aku langsung down dong, aku langsung kayak nelpon ibu aku, ya Allah Bu gimana, ya udah nggak apa-apa. Terus aku ada kayak ya doa sama Allah, ya udahlah ikhlas itu. Besokannya aku ditelepon dari pihak Indosiar, katanya katanya ada salah satu finalis yang bermasalah dengan administrasinya. Akhirnya aku jadi cadangan buat kesana gitu. Tanpa pikir panjang aku iyain kan, karena niat aku adalah apa tadi? Masuk TV. Iya benar banget, pengen masuk TV. Udah dibilang kayak tapi nanti jangan berharap ya, jangan berharap menang. Gak apa-apa kok, saya hanya ingin masuk TV. Simpel banget ya toh. Maksudnya saya emang cuma pengen masuk TV gitu doang. Terus kamu tahu kan kalau pageant itu harus pakai gaun-gaun yang berjuntai-juntai, terus heels yang tinggi-tinggi. Sedangkan waktu itu aku nggak ada persiapan sama sekali. Kebetulan temen aku ada yang baru pulang dari Bali, dia ada Miss Internet gitu. Aku datang ke rumahnya, aku bawa 2 koper bekas dia. Jadi aku pakai pakaian bekas dia yang belum dicuci. Baru banget datang. Aku bawa ke Jakarta keesokan harinya. Aku ingat waktu itu aku mata kuliahnya Pak Andre. Jadi waktu Pak Andre itu aku kayak, ya Allah gimana ini? Aku harus persiapan apa-apa. Aku selesaiin dulu kuliah aku, baru aku ngurusin itu. Waktu itu aku ingat banget Pak Andre. Esokan harinya aku berangkat ke sana, ke Jakarta, udah diaturin sama sana. Bener-bener aku nggak berharap buat menang gitu. Karena aku tahu diri kan. Tapi bukannya aku curang ya, karena sampai pagi sampai sana tuh emang di hari penjurian, kayak deep interview gitu. Kayak sebelum-sebelumnya cuman materi-materi dari speakers yang expert kayak Dude Herlino. Kenapa aku nggak ketemu Dude Herlino ya waktu itu? Dari Ustazah Oki, semuanya pokoknya dapat materi dari orang-orang hebat lah. Waktu itu aku ya udahlah seadanya aja, seaku udah persiapin gitu. Karena kesuksesan itu datang ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Nah, ini adalah kesempatan aku dong, kayak persiapan aku sebelumnya ikut pageant-pageant di daerah-daerah itu ya udah aku setahu aku aja gitu. Nggak peduli mereka udah dapat ilmu dari orang-orang hebat gitu. Waktu itu di interview ada Ustazah Oki, ada Opik, aduh lupa, pokoknya orang-orang hebat gitu. Di interview, ya udah gitu aja gitu. Dan akhirnya pas malam grand final, aku masuk 10 besar. Habis masuk 10 besar kan grogi banget ya. Kok aku masuk, perasaan aku nggak berharap. Ya namanya berharap pasti, maksudnya kayak nggak yang banget gitu kan. Jadi aku kan grogi tuh waktu 10 besar, aku agak ngomongnya agak gimana gitu. Terus aku masuk 6 besar karena polling ya. Habis itu aku bisa nata mental aku karena anak broadcast gitu loh ya kan. Bisa menata mental. Karena di sana ketemu orang-orang, anak-anak broadcast kan pasti kan, ketemu anak-anak yang pro tim gitu. Jadi aku malah belajar banyak dari mereka. Ini tuh teman-teman aku sendiri gitu, jadi nggak usah takut walaupun kayaknya bakal jutaan orang Indonesia yang nonton ya. Aku pernah di posisi orang yang ngerekam gitu, kadang kita agak grogi sama kamera, agak sih emang grogi banget di depan kamera gitu. Ya aku anggap itu adalah teman aku yang ngerekam aku. Jadi dimulai 6 besar itu aku udah mulai settle mental aku, bagus, alhamdulillah aku ngerasanya bagus jawabnya, kayak yang penting bagus gitu. Terus masuk ke 3 besar dan akhirnya juara deh gitu, kayak beneran nih. Aku waktu itu nangis pertama kali diumumin, kenapa aku, kok bisa aku, terus aku harus ngapain, kok kayak gitu.
Terus aku bisa ke casting itu ya. Jadi selama itu aku masih harus sibuk tuh di kuliahan karena ada PPTV kan. Pak Pur tuh yang bikin sibuk ya kan. Terus aku casting udah puluhan kali ya. Karena aku abis menang itu kan aku dibawahin manajemen. Manajemennya itu ya se-manager sama aku tuh kayak Mawar Eva, Arafah, kayak gitu-gitu. Itu satu manajemen sama aku. Cuman aku aja yang nggak fokus di Jakarta kan, karena aku harus mikirin kuliah. Waktu itu aku mikir mau cuti, tapi kayak kalau aku udah keenakan di sana, kayaknya aku ini deh kuliahnya nggak akan selesai deh. Jadi aku pertanggungjawaban sama orang tua aku ya aku harus selesaiin kuliah gitu. Nah, setelah itu, tapi aku masih casting-casting nih, karena aku dibawa manajemen kan, jadi aku dijual sama manajer gitu, untuk ikut casting-casting, terus akhirnya aku baru dapat 2 tahun. Tapi sebelum itu aku kayak ikut program sama Mamah Dede, kayak program-program di TV-TV biasa gitu, yang live gitu, kayak acara Ramadan gitu. Terus baru mainnya itu setelah 2 tahun aku jadi Putri Muslimah, karena aku belajar banyak gitu pas casting, karena aku belajar dari kesalahan aku. Aku otodidak banget, aku belum pernah sekolah acting, belum pernah ikut teater, tapi aku sering datang ke lokasi syuting teman-teman aku, kakak senior aku gitu. Aku liatin, aku minta skripnya, aku baca di rumah skripnya, terus aku lihat di kaca gitu. Terus kayak tiba-tiba aku di callingnya itu nggak buat casting, tiba-tiba banget aku di calling buat syuting langsung gitu. Lagi banget, parah. Tapi aku ya itu karena artis senior kadang nggak mau diganggu gitu, aku gangguin sutradara, gangguin DOP-nya saya gangguin, audionya saya gangguin, maksudnya kayak nanya-nanya. Terus aku kayak menyombongkan diri, aku udah di broadcasting loh, kita ngobrol ya broadcasting kayak gimana gitu biasanya. Jadi bisa nyambung sama teman-teman kru. Jadi aku tuh malah lebih deket sama teman-teman kru gitu, karena kita nyambung gitu. Nah, casting itu tuh bener-bener nggak bisa kayak cuman sekali 2 kali, karena aku puluhan kali niat banget ke Jakarta buat cuman casting gitu. Dan si casternya itu sebenarnya nggak tahu kalau posisinya aku nggak di Jakarta. Jadi aku menyembunyikan diriku kalau aku nggak di Jakarta. Soalnya kalau mereka mau ngundang aku, calling aku, tapi aku di Semarang atau di Jepara gitu, pasti mereka kayak mikir transportnya apa gimana. Tapi kalau aku nggak nekat sendiri, ya aku nggak akan berkembang gitu. Jadi aku terima apapun mereka mau di mana, di sana aku nggak ada tempat tinggal, aku di hotel sendirian, coba bayar sendirian, kayak naik Gojek, nggak tahu di Jakarta tuh kayak gimana, ya udah naik Gojek, naik Grab, pokoknya bonek. Lagi-lagi mental ya Kak ya? Ya mental. Anak broadcast. Oh gitu. Panjang banget terus, ya ceritanya. Nggak apa-apa nih Kak, karena kan juga lumayan nih Kak buat pengalaman teman-teman yang tadinya takut-takut untuk mau tahu dunia artis, kayak wah ternyata ada seorang tokoh yang kayak yang dari nggak tahu jadi tahu, karena dari dia ingin tahunya itu yang besar gitu ya Kak ya. Ya benar banget, aku tuh minder banget aslinya. Peta ya itu tuh di pojokan gitu, minder gitu kan, terus kayak hidung nyaman, cuma hidung saya seperti apa gitu. Terus kadang kayak aku ngerasa aku masih medok, kayak aku pernah komplain gara-gara aku medok, tapi aku kayak handle it gitu, aku belajar lagi gitu sih. Jadi nggak perlu kita takut kita orang daerah atau kita nggak punya kenalan di sana. Jujur aku nggak punya kenalan di sana. Jadi itu adalah kesempatan kita buat lebih memperluas jaringan kita, memperluas kenalan-kenalan kita gitu. Siapa tahu kita dapat rezeki dari situ. Gitu. Betul banget tuh Kak. Terus Kak, soft skill apa sih Kak yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi seorang artis selain hanya pintar memainkan peran?
Kira-kira apa nih, Kak? Ya, itu sih mental. Karena mental aku Mental udah ya, Kak, udah bentuk di broadcasting sih. Kayak disiplin. Aku callingan jam 9 seumpama. Aku datang ya kalau bisa sebelum jam 9, walaupun saat itu artis-artis senior belum pada datang. Aku udah datang. Walaupun yang di-tag duluan bukan saya harus tunggu beberapa jam untuk di-tag. Tapi tidak apa-apa, karena kita harus profesional gitu kan. Terus itu kan mental, kedisiplinan gitu. Kadang ya, aku tuh sering banget namanya anak baru, kan pasti banyak salahnya ya, banyak yang nggak tahu gitu. Itu kadang aku dimarahin sama krunya karena tuh kan kasihan banget gitu, udah capek pegang reflektor, pegang mic juga, boomnya, terus harus nge-retake lagi karena aku salah. Itu mereka kayak marah gitu sama aku, gimana gitu ya udah maaf pak gitu kan. Jadi itu mental tuh berarti kan. Kalau kita nggak salah, kita nggak akan berkembang. Emang harus berani salah gitu loh. Jangan takut salah. Itu kan mental, kedisiplinan, terus sifat pantang menyerah. Jangan sampai kita menyerah hanya karena kita gagal. Mungkin teman-teman lihat di sini, oh Syifa itu udah main sinetron, mungkin karena dia putus lima, karena dia gampang, karena dia kenal sana gitu. Enggak, kita sama-sama berjuang sendiri gitu. Mau Putri Muslimah, mau enggak, kayaknya sama aja, karena kan harus casting gitu. Jadi walaupun puluhan kali aku ditolak, puluhan kali aku nggak menang suatu ajang, aku nggak menyerah. Mental, kedisiplinan, dan pantang menyerah. Sama humble sih, sama orang harus bisa membumi sama orang gitu, harus bisa berinteraksi yang baik dengan orang. Itu adalah kunci. Attitude-nya. Betul. Nih Kak, ini pertanyaan yang paling sering ditanyain ke teman-teman kalau Kak Syifa ini kan udah sukses di usia muda nih ya. Kasih tahu dong Kak tips. Udah punya usaha, main peran Putri Muslimah, kan udah cukup banyak prestasi yang udah Kak Syifa dapetin di usia muda nih Kak. Nah, ini dong Kak, bagi dong tipsnya untuk bisa mengikuti jejak Kak Syifa nih. Apa yang harus kita lakuin untuk kita menerobos ke depan, untuk kita bisa sukses di usia muda? Oke, berarti yang pertama itu adalah temukan passion teman-teman. Sukanya di mana gitu. Sampai sekarang, aku sih tahu sih passion aku di mana, tapi aku masih nggak tahu harus fokus di mana. Itu nggak apa-apa. Jadi di umur kita gitu ya, kita kan seumuran ya. Aku 22. Teman-teman berapa sih ini teman-temannya? Teman-teman kita? 20, 21 ya? Tipis-tipis lah ya, Kak ya? Oh ya, maksudnya kita kan masih seumuran gitu ya. Udah tahu passion, tapi kadang kita tuh nggak fokus satu gitu, karena pengen nyoba ini itu gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa, karena kita masih dalam tahap pencarian jati diri gitu. Sampai sekarang aku juga masih kayak gitu, mau entrepreneur atau aku mau jadi peran, mau di depan layar atau apa, itu aku masih mencari-cari untuk saat ini. Tapi mumpung masih muda, semuanya aku coba. Jadi yang pertama kita lakukan adalah temukan passion. Kalau belum menemukan, cari passion kalian di mana. Mungkin di broadcasting. Ayo, passion kamu pasti broadcasting. Terus di broadcasting ya. Terus apalagi kasih afirmasi yang positif ke diri kalian. Iya, betul itu. Aku pasti bisa, aku cantik, aku semangat, aku pasti bisa, aku pasti sukses gitu. Itu tuh benar-benar karena perkataan adalah doa gitu. Jadi itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Selain itu, aku biasa melakukan sebelum tidur. Kadang kan kita bingung besok mau ngapain, atau malah kita kebanyakan aktivitas. Jadi biasanya sebelum tidur, kita harus mencatat apa yang akan besok kita lakukan. Walaupun nggak semuanya tercapai, tapi yang penting kita ada niat dan ada terjadwal gitu lah. Kayak sometimes aku gini, pagi aku olahraga walaupun sering banget ke-skip. Kedua, aku
baca buku, mandi, terus ngapain, bikin konten, nonton drakor. Itu juga harus aku tulis gitu. Kalau nonton drakor satu episode kan 1 jam ya. Ya nggak apa-apa ya untuk me time gitu kan. Aku tulis aja di situ biar kita tahu setelah nonton drakor aku ada jadwal apa gitu. Kan ngomongin drakor sih. Pokoknya intinya gitu biar kita nggak kalut sama suatu kegiatan yang nggak begitu bermanfaat, tapi kita akan lebih memanage waktu kita. Ini di penelitian, orang yang melakukan hal ini mencatat kegiatannya 5-10 kali lebih sukses dari orang yang tidak mencatat kegiatannya. Wah, penting banget tuh, Kak. Iya. Jadi tadi adalah temukan passion, terus afirmasi ke diri sendiri, dan menjadwalkan kegiatan kita gitu. Karena kalau orang, siapa yang corona ini sering banget rebahan. Itu kan pasti bingung ya, mau ngapain nih seharian. Coba deh ditulis, oh aku mau olahraga, oh aku mau baca ini, oh aku mau nonton ini. It's okay, nggak apa-apa gitu loh. Jadi kamu akan terbiasa dengan ritme itu. Jangan cuma rebahan ya, bukan berarti aku nggak pernah rebahan ya, namanya orang. Tapi yang paling nggak kita ada usaha untuk tidak rebahan aja gitu. Sampai akhirnya di corona ini aku ada usaha baru catering itu. Catering healthy food itu aku ada usaha baru di corona. Karena aku kayak, aduh, ini nggak ada kegiatan, nggak ada callingan ke Jakarta, event aku semuanya batal, DP aku balikin semuanya, brand aku juga penurunan gitu ya, jadinya aku muter otak gitu. Itu ya adalah dari aku nulis setiap hari aku mau ngapain gitu. Iya. 5-10 kali lebih sukses dari orang-orang yang tidak melakukan hal tersebut. Iya, betul, Kak. Jadi perlu digarisbawahi ya, kayak yang ini ya, Kak ya, kalau sukses ada 3 yang tadi yang Kak Siva sampaikan tadi gitu kan. Penting banget untuk kedepannya kita. Dan jangan takut gagal itu tadi ya, karena setiap orang itu mempunyai jatah gagalnya masing-masing. Jadi kayak di Lauhul Mahfudz, Siva akan gagal sekian kali gitu kan. Iya. Tapi habiskanlah jatah gagalmu di masa mudamu gitu. Jadi nggak apa-apa kita gagal, yang penting kita ada usaha. Nanti kedepannya kita udah habis jatah gagalnya. Jadi tinggal sukses gitu. Poin penting banget sih Kak ini Kak. Buat kita ya, maksudnya anak-anak muda yang takut gagal karena takut ini, jangan deh, kayak nggak berani deh. Setelah Kakak bilang ini, oh ternyata usia muda nih, kita pakai deh buat gagal dulu nih, biar besok setelah kita udah ngelewatin punya kegagalan untuk ngabisin stok gagalnya. Iya, betul. Oke, baik Kak Siva. Saat ini kita mau saling mentiktokan antara Kak Siva dengan Kak Ipur nih. Kita panggil Kak Ipur aja ya Kak ya, karena dia punya jiwa yang sangat muda. Iya, Kak Ipur. Monggo Kak Ipur untuk menanggapi dari pengalaman Kak Siva yang sangat luar biasa ini. Oke, terima kasih. Ini yang saya catat tadi. Ini tadi kembali yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa di broadcast itu secara tidak langsung memang juga mendidik jadi artis di sini. Nah, jadi tadi kan Siva kan ngomong, saya nggak pernah belajar acting, saya nggak belajar di teater, tapi karena dia mungkin terbiasa melihat, akhirnya itulah menjadi bekal dia. Ya, mungkin seperti itu. Nggak tahu ya nanti Siva benar nggak nih pendapat saya. Jadi ketika kita sering melihat, bahkan kita orang belakang layar tadi, akhirnya kita, kalau acting seperti itu. Dia pun tadi cerita sendiri kan, saya nggak belajar acting, saya nggak belajar di teater, tapi tiba-tiba bisa. Lah inilah kesadaran, inilah yang mungkin teman-teman perlu mulai dari sekarang, seperti yang dikatakan Siva tadi, menentukan passion kita tuh mau kemana. Ya. Jadi mungkin kayak Amanda sendiri sering di studio lama-lama, acting itu seperti ini tuh. Secara tidak langsung begitu kamu dikasih naskah, akan berusaha mencari. Tetapi dalam benak kamu pun, berarti seperti ini. Itulah nanti tugas sutradara yang meluruskan. Tetapi jika kita tidak sama sekali tidak mengalami, pasti akan
menentukan emosinya aja atau intonasinya dialog pun kita nggak akan ketemu. Ya seperti yang dikatakan Siva tadi benar. Jadi dia nggak belajar acting, tapi kenapa bisa acting? Kalau orang lihat itu faktor kebetulan. Tidak ada namanya di dunia ini faktor kebetulan. Tidak ada. Terus yang kedua yang saya catat dari Siva tadi, saya agak senang. Ketika dia mau tidur, dia selalu mencatat apa yang ingin dilakukan besok pagi, meskipun itu tidak semuanya tercapai. Mungkin di sini saya bisa menambah sedikit untuk Siva atau teman-teman yang lain. Nah, karena ya saya sampaikan di depan tadi, karena saya basic seorang teater, cara menghafal naskah yang baik supaya kita cepat hafal. Ini sebetulnya dimulai dari keseharian kita sendiri. Misalnya kalau Siva tadi mau tidur membayangkan apa yang akan dilakukan besok pagi, kalau saya gini, ketika kita mau tidur, kita kembali review kejadian ketika kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Misalnya begini, saya bangun tidur, habis bangun tidur saya melipat selimut. Saya keluar, saya ambil handuk, saya ke kamar mandi. Saya ke kamar mandi, habis kamar mandi saya ganti pakaian, saya sarapan, saya berangkat melakukan aktivitas dan sebagainya. Ketika itu sudah biasa terjadi, esoknya kita detailkan lagi. Saya tadi pagi masuk kamar mandi kaki kanan atau kaki kiri. Nah, seperti itu. Terus bahkan kita pegang sikat gigi pun kita ingat. Oh, saya tadi mencetnya pasta giginya pakai jempol atau dikepal gini ya. Ketika kalian sudah biasa melakukan itu, ketika mau tidur kalian sudah bisa membayangkan itu, ketika nanti kalian aplikasikan dalam dunia skrip, Anda akan tahu, dialog ini kira-kira halaman sekian. Kira-kira halaman sekian. Bahkan, maaf ini tanda petik, yang pernah saya alami, ini bukan kita belajar agak supranatural, tidak. Bahkan kita ketika kehilangan barang atau lupa naruh kunci pun kita akan ingat. Oh tadi saya habis dari kampus, saya masuk terus saya duduk di kursi, saya ngerogosak, kunci saya taruh di meja, lama-lama nggak ingat. Ini metode saya ya selama ini. Mungkin teman-teman bisa coba, mungkin teman-teman juga punya metode lain lagi. Tetapi kalau metode itu yang saya pelajari ketika saya kuliah dulu, waktu di teater saya diajari oleh dosen saya seperti itu dan ternyata betul. Jadi setiap mau tidur saya ingat, saya tadi bangun pagi. Bahkan kita maaf sedikit agak agamis. Kita melakukan kesalahan sama orang pun kita akan tahu. Oh tadi saya sama bakulnya itu saya maki-maki. Nah seperti itu. Ya inilah yang mungkin teknik peran tuh hal-hal seperti ini juga. Lama-lama kita bisa tahu. Oh bahkan kita dimaki-maki orang pun kita tahu. Oh orang-orang tadi maki-maki saya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Gitu ya Mbak Siva ya. Kalau nggak salah. Iya Pak benar. Tapi Pak, saya kan jadi istri yang teraniaya biasanya. Ada. Nggak sama aku, Pak. Ya ini kan cuma. Nangis. Tapi kenyataannya enggak toh. Kenyataannya kan istri yang disayang kan. Iya dong. Ada. Begitu Amanda. Oke. Ya baik Pak Pur atas tanggapannya. Silakan mungkin Mbak Siva ingin menanggapi. Apa ya? Itu yang di belakang Pak Pur itu tuh spot perkuliahan yang paling broadcast banget gitu. Jadi persiapan PPTV apa? Iya Pak, aduh kangen aku jadinya. Aku dimarahin gara-gara salah lighting gitu kayak ya Allah. Ya nggak apa-apa. Kesalahan itu ya. Kan untuk membangun kita tuh. Iya benar banget untuk belajar juga. Jadi Pak Pur tuh belakangnya itu jadi kayak kok kangen itu partisi itu didirikan dengan Bendrat. Ya Kak. Nostalgia masa SMA. Bendrat itu aku awalnya nggak tahu Bendrat itu apa. Aku muter-muter Bendrat ya Allah. Aku itu produser di itu loh di TVRI. Gimana Pak TVRI Pak? Aman, alhamdulillah aman. Saya tuh Pak jadi hostnya di sana. Wah, nggak berani bayar. Bayarnya mahal. Oke, baik terima kasih Mbak Siva dan Pak Pur atas tanggapannya yang sangat luar biasa dan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Langsung saja kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu tanya jawab.
bersama narasumber. Bagi peserta yang ingin bertanya jawab, silahkan menyalakan mikrofon dan sebutkan nama, asal, dan nama narasumber yang akan ditanyai. Nih yang kira-kira teman-teman SMA SMK nih, penggemar FTV nih, boleh nih tanya ke Kak Siva. Ini ya, ada SMK Negeri 3 Jepara ya, ada 2 orang nih. Kira-kira dari Jepara, asli dari Jepara nih, boleh dong saling tanya jawab, tips-tips atau pengalaman gitu. Dipersilahkan teman-teman SMK, SMA. Ya, boleh tanya apa? Malu. Atau bisa di itu deh, di apa? Chat juga bisa. Iya, di chat juga bisa. Halo, aku boleh nanya nggak? Enggak. Ya, boleh. Halo, perkenalkan, aku Novi dari Bogor, kuliah di Udinus juga, broadcasting, angkatan 17. Ya, aku mau nanya sama Mbak Siva soal apa acting. Untuk mendalami sebuah karakter yang karakternya tuh memang berbeda banget sama diri kita, itu gimana, Mbak? Mendalami sebuah karakter yang berbeda dengan karakter kita sendiri. Jadi karena aku itu kan jauh, aku tuh biasanya dikasih skrip itu by WA gitu loh. Jadi kayak di Excel itu aku dapat, terus aku pelajarin dulu. Jadi yang pertama, aku tuh harus ini kalau dapat fisiknya ini kalau udah sampai sana hari pertama gitu. Jadi aku itu harus ngebaca semua dari halaman 1 sampai beratus-ratus itu. Jadi sampai selesai. Yang pertama aku cari tahu alurnya mau kemana gitu. Jadi sering banget artis-artis yang udah bisa itu kadang malah nggak baca semuanya, itu malah salah gitu. Aku biasa ditegur sama sutradara, kamu udah baca belum semuanya gitu. Oh, aku kirain kayak aku harus baca part aku doang gitu. Enggak, kamu harus baca semua. Oke, next di judul berikutnya aku baca semuanya dulu. Jadi aku tahu alurnya kemana. Nah, terus biasanya aku ngobrol sama lawan main aku. Nanti mau dibawa kemana gitu. Yang pastinya kan kalau kayak gitu udah tahu nih karakter kita kayak gimana sih. Tapi biasanya kita nggak dikasih tahu sih, karena kita mungkin udah dianggap profesional gitu ya. Kita nggak dikasih tahu apa gitu. Tapi biasanya aku breakdown dulu. Ini contohnya aku jadi Ratna. Oh, si Ratna itu dia protagonis itu dia tapi nggak yang letoy gitu, yang tetap tegas, tapi dia sopan, tapi dia maksudnya masih sebagai wanita muslimah yang pakai hijab gitu. Oh ya udah, berarti aku harus menjadi Ratna, dan di sana pun aku dipanggil Ratna. Itu sebenarnya udah ada di broadcast. Kalau kita manggil talent itu tuh sesuai dengan karakter gitu. Nah, ya nggak, kamu udah sampai situ belum? Udah bikin drama-drama gitu nggak? Udah, ya kan? udah Kita kalau manggil talent itu manggil talent itu sesuai dengan nama. Jadi nama aku di karakter sana dia. manggilnya Ratna. Jadi ketika aku dipanggil Ratna, oh Ratna adalah seperti ini gitu. Jadi sometimes aku jadi istrinya siapa. Kadang aku masih merasa aku istrinya, coba gimana? Parah nggak itu? Aku kebawa ya, Kak. Kadang masih agak baper gitu, karena ini sih kuncinya, kita harus baca seluruh skrip, nggak cuman bagian kita doang. Oke, paham Kak. Gitu aja. Oke. Baik, Makasih, terima Kak. kasih. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih Mbak Novi atas pertanyaannya. Monggo dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin menyambung pertanyaan, atau mungkin kira-kira Pak Pur menanggapi dari jawabannya Mbak Siva kira-kira.
Nggak usah lah. Kok ditanggap itu jawaban. Iya. Oke, baik teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Ya, dengar nggak ya? Iya, dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Catur Wulandari, saya juga salah satu mahasiswa dari broadcasting, anaknya Pak Purni. Saya mau bertanya, banyak semuanya anaknya Pak Pur. Saya mau bertanya ke Pak Pur, karena kita udah tahu basic di depan layar dan belakang layar sebagai seorang artis. Tapi ini saya mau tanya untuk Pak Pur nih. Pak Pur, kan banyak artis yang sekarang menjadi seorang sutradara. Nah, apakah artis tersebut bisa disebut dengan seorang broadcaster? Karena kan kita membayangkan nih seorang sutradara atau bahkan produser itu tuh sangat sulit gitu. Tapi kenapa dengan basic artis bisa menjadi seorang sutradara bahkan seorang produser? Seperti itu. Monggo Pak Pur. Oke, terima kasih. Terima kasih, Desi. Jadi gini, pada prinsip broadcast itu apa sih kan gitu? Yang harus kita broadcast kan dunia penyiaran sih sebetulnya. Cuman di era sekarang ini menjadi campur aduk antara dunia broadcast dan dunia film. Ini jadi campur aduk dan itu tidak salah juga. Ini kan kemajuan teknologi karena saling menyeberang ya, saling istilahnya migrasi ya. Orang film banyak ke televisi, orang televisi jadi ke film itu banyak dan bahkan istilah-istilah pun menjadi campur baur. Misalnya sebetulnya di televisi itu nggak ada istilah action, itu nggak ada, adanya running. Misalnya ini dulu waktu saya pelajari. Tapi sekarang itu di kekinian di era milenial ini itu sudah dipakai istilah-istilah film masuk ke istilah televisi. Kembali ke tadi pertanyaan Desi, apakah seorang artis, seorang aktor, seorang bintang tiba-tiba jadi sutradara? Apakah itu bisa disebut orang broadcast? Ya jelas bisa dong. Orang broadcast itu orang yang bekerja di belakang layar. Kalau tadinya dia di belakang layar, dia di belakang layar jadi orang broadcast. Tetapi ini berbeda dengan nanti dari orang-orang film berbeda lagi istilahnya. Dan saya tidak akan membahas di sini karena ini formnya sudah beda ya. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman sekarang ini istilah-istilah film, istilah-istilah televisi yang ada sekarang ini banyak terkontaminasi dengan istilah film. Begitu juga sebaliknya. Nggak usah jauh-jauh lah. Orang-orang film yang tadi orang film sekarang migrasi ke televisi. Bintang-bintang film itu lari ke televisi. Ya ini kembali ke masalah tadi ya, mungkin bukan passion sih masalah nafkah kan gitu aja. Waktu itu dunia film mulai meredup, dunia televisi menjamur, lari ke sana. Bahkan tidak menutupkan orang-orang belakang layarnya televisi itu orang-orang film. Itu. Seperti itu. Jadi kalau istilah itu bisa dikatakan orang bisa. Bahkan seorang tukang beca pun ketika dia ikut kru kalau kita buat sinetron dan sebagainya, itu orang broadcast boleh. Dia orang belakang layar kok. Itu. Jadi istilah itu harus kita pahami secara luas gitu. Gitu ya. Jadi, oke, siap. paham Pak. maksudnya? Oke. Paham. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Desi dan Pak Pur. Mungkin selanjutnya ada yang ingin melanjutkan pertanyaan yang mungkin masih kepo nih. Ada beberapa yang masih kurang paham atau ada yang ingin masih kurang yang bingung nih. Coba teman-teman saya persilahkan untuk menanya. Tangan wanita, Pak. Enggak benar salahan. Mungkin dari teman-teman SMA SMK nih, yang dari Jepara atau dari yang Semarang atau yang teman-teman SMA SMK yang masih bingung untuk meneruskan atau bingung, boleh dong kita sharing di sini.
Oh ya Mbak, ini saya mau Mbak, kalau belum ada yang tanya, mungkin saya mau bertanya, tapi pribadi saya mau nanya nih buat Mbak Siva. Kira-kira menurut Mbak Siva, apa sih Mbak kesulitan ketika Mbak Siva harus memerankan di depan layar, atau mungkin ketika harus mendapatkan job desk di balik layar? Karena kan Mbak Siva juga bilang punya PH juga kan, juga merintis PH, atau juga Mbak Siva juga main peran. Kira-kira kesulitan apa yang Mbak Siva alamin? Mana yang paling sulit ketika dihadapin? Oh, Mbak Siva, mic-nya dihidupin dulu. Sudah? Oke. Oh, sudah. Kalau yang di depan layar, kesulitan aku sih ini sih nyatuin chemistry. Karena kan kita kayak baru ketemu waktu di lokasi dan langsung kayak harus bermain sama mereka. Sedangkan aku juga agak merasa canggung karena aku anak baru dan nggak kenal siapa-siapa. Itu sih kayak masa aku mau minta reading. Ya aslinya sih mereka welcome aja, cuman kan kita agak kecewa, agak nggak enak gitu. Nah itu sih kesulitannya untuk chemistry, kayak nggak tahu kalau nggak reading dulu kan ini ya kita nggak tahu maksud dia mau kemana. Soalnya ini adalah FTV, kayak harus kejar tayang gitu, satu episode satu judul itu kita syutingnya 3 hari, dan itu harus selesai 3 hari. Menurut aku itu nggak cukup untuk satu judul gitu loh. Dan kalau yang di belakang layar, karena aku bukan PH sih, ada IO, event organizer gitu. Jadi aku kalau di IO itu aku bagian yang bikin rundown acara, terus bikin kreatif acaranya gitu, biar supaya lebih hidup gitu acaranya. Yang susah tuh ngatur orangnya. Kalau di TV kan ya paling talent kan yang diatur gitu, atau kita berargumen dengan sesama kru yang kita sama-sama kerja profesional kan lebih enak gitu. Sedangkan kalau di IO itu aku kesulitannya ngatur orang yang awam tentang event gitu. Oke, baik. Nih Kak, untuk yang kedua nih, saya punya pertanyaan buat Mbak Siva lagi. Yang kita tahu setiap orang pasti punya kekurangan masing-masing ya kan Kak. Nah, gimana nih, menurut Mbak Siva, gimana caranya Kak Siva untuk menyikapi kekurangan atau mungkin bahkan ketakutan yang Mbak Siva alami gitu? Setiap orang itu kan memang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selain kita mensyukuri apa yang kita punya, kita nggak usah fokus sama kekurangan kita. Justru kita harus fokus sama kelebihan dan kita fokusin di situ. Karena nggak ada orang yang sempurna gitu. Aku sering banget kan dibully di sosial media, aku sering banget dibully karena kekuranganku gitu. Tapi ya udah, emang aku ada kurangnya, aku nggak bisa bikin semua orang suka sama aku gitu. Yeah. Terus kelebihan, jadi aku pernah ikut suatu tes psikologi gitu, terus ada 5 dominan dari diri aku apa aja, terus oh ya udah aku fokus, itulah perlunya kita menentukan passion kita, mencari passion kita maksudnya. Jadi di situ aku udah ketahuan nih yang dominan di aku tuh apa aja. Jadi ya udah, yang kekurangan aku enggak. Karena kekurangan itu kan daripada kita berkutat sama kekurangan yang sulit untuk dijadiin lebihan, mending kita punya kelebihan apa, kita jadiin emas, kita jadiin berlian gitu. Jadi fokus di kelebihan kita, abaikan kekurangan kita. Bukan berarti kita nggak memperbaiki diri ya, tapi tetap memperbaiki diri, tapi kita lebih fokus untuk kelebihan kita. Iya, betul sekali. Sama nih ya Kak ya, kayak mungkin kata-kata positif, kata-kata membangun itu sangat berdampak ya Kak ya, buat kita terus semangat, bangkit dari rasa takut gitu. Benar-benar. Iya, oke. Kira-kira ada dari teman-teman yang ingin menyambung dari pertanyaannya? Ada yang mau bertanya kira-kira? SMK 3 Jepara itu ada multimedianya juga kayaknya. Iya, sekarang SMK
sudah ini ya Kak ya, banyak banget jurusan-jurusan broadcasting, multimedia yang itu sangat, karena saya juga saya juga dari broadcasting SMK gitu. Jadi ketika kuliah broadcasting udah sama sih elemennya, cuman memperbaiki aja, ngikutin alur yang ada di kuliahan kayak gitu. Bupati nggak kamu SMK-nya? SMK 1 Semarang broadcasting. Oh iya, udah banyak ya. Jadi tuh dulu aku dari SMA, aku ke broadcasting. Itu kan ada tuh kayak teman aku yang dia dari multimedia atau emang dari broadcasting SMK-nya. Awalnya aku minder, tapi ngapain, kita sama-sama belajar kan. Jadi buat anak-anak SMA tuh nggak usah takut nggak bisa ngikutin gitu. Karena gini deh, di broadcast itu kan kita bakal jadi semua job desk. Kita jadi kameramen, kita jadi sutradara, kita jadi produser gitu. Kita cobain semua kan. Nah kalau udah dicobain semua, kita pasti tahu kok posisi kita bakal di mana, atau kita akan suka di mana, terus kita fokusin aja di situ gitu. Oh aku merasa bisa nih jadi kameramen, oh ya udah aku fokusin aja ke kameramen. Oh aku bisa ngedit nih, ya udah fokusin di ngedit gitu. Jadi nggak usah khawatir karena semuanya dipelajarin dari awal kan. Dari nol ya. Iya. Oke, baik Mbak Siva, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik teman-teman semua, hadirin teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi webinar pada hari ini terlaksana dengan lancar, dan kami ucapkan terima kasih untuk narasumber kita, Mbak Siva, Kak Ipur yang sudah berbagi ilmunya, pengalamannya. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup sesi webinar pada siang hari ini, mungkin adakah tambahan atau pesan dari Kak Siva dan Kak Ipur? Dipersilahkan. Pak. Kalau aku udah sih cukup. Pak Pur, mic-nya dihidupin dulu, Pak. Udah dengar? Oke, benar yang dikatakan Siva tadi. Sebetulnya kalau kita di broadcast ini, kita harus pelajari semuanya. Kita nggak tahu ke depannya kita mau jadi apa, kita akan passion kita ada di mana. Ketika kita di broadcast, semua kita pelajari. Jangan merasa misalnya begini, biasanya anak-anak SMK itu basicnya kamera, ketika dia di broadcast, dia yang dipentingkan justru kamera. Padahal itu salah menurut saya. Justru yang belum pernah kita dapat, kita pelajari. Jadi nanti ketika kita keluar dari dunia broadcast ini, kita sudah punya banyak bekal. Tinggal lowongan apa yang kosong, kita siap di situ berkompetisi dengan yang lain gitu. Jangan merasa, wah aku kameramen lah, akan aku matangkan. Oh, salah. Kalau menurut saya, pelajari semua. Ya seperti contohnya kayak kata Siva tadi ya. Mungkin passion dia memang di keartisan, tetapi tidak menutup kemungkinan dia suruh pegang kamera, dia suruh ngedit, bisa meskipun tidak ahli seperti yang lain ya. Tapi minimal kita tahu, minimal kita ngerti. Terus kalau kita mau maju, janganlah pernah kita takut untuk dikritik. Ya, dikritik. Justru kalau kita nggak ada kritikan, itu kita nggak akan maju. Kebalikan, jangan terlalu suka kalau kita disanjung. Bahkan ada kata-kata sanjungan adalah teror, kan gitu. Jadi ketika kita dipuji, justru itulah kita akan jatuh. Jadi justru semakin kita dikritik, kita semakin menata diri kita untuk ke depan. Itulah yang sering saya sampaikan ke teman-teman broadcast, yang akhirnya menjadi mental mereka. Begitu, Amanda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, tambahan sedikit, aku mau. Monggo, Pak Huda, mungkin. Tadi Siva dulu. Oh ya, baik, Siva dulu. Ya. Jadi kan emang aku belajar semuanya, mulai dari editing, kamera, direct juga, dan akhirnya seminimal mungkin ilmu yang aku dapat, yang aku bisa, aku pakai buat bikin konten di sosial media aku sendiri. Maksudnya sosial media aku ternyata juga ada nilainya gitu. Dari aku belajar dari broadcast ya. Jadi tuh kayak banyak yang nanya, kayak gitu, yang edit kamu siapa, Siva?
emang yang megang yang ini kamera siapa, yang bikin naskahnya siapa, karena aku ada kayak sitkom gitu sendiri, yang main aku sendiri, Mbak Ade gitu, cuman beda karakter. Aku kan punya program kayak gitu di sosial media aku sendiri. Itu orang-orang pada nanya, enggak, aku semuanya sendiri, kamera aku pasang sendiri, lighting aku sendiri, naskah aku bikin sendiri, aku juga edit sendiri gitu. Kok bisa gitu ya, karena aku anak broadcast, seminimal mungkin aku tahu gitu loh. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Siva atas tambahannya. Silakan Pak Huda untuk menyampaikan tambahan. Ya, terima kasih. Adakan acara webinar seperti ini ya. Pikiran saya jadi Maaf Pak Huda, mungkin Bapak sinyalnya kayak kurang jelas Bapak suaranya. Tahun ya, saya kan jadi kaprodi broadcast kan acara webinar seperti ini ya. Saya jadi terbuka bahwa ternyata alumni broadcast itu ternyata misalkan humasan, public relation, bisa saja jadwal itu loh, mungkin sampai 4 bulan itu tidak selesai. Ya, ada yang jadi PNS ya, hanya ada yang di yang aslinya itu kemudian beberapa dari sini terputus-putus Bapak. Itu mungkin sampai ada yang di yang aslinya kemudian dan sebagainya. Oh, sebentar, terputus-putus juga. Iya Pak, terputus-putus Bapak, suaranya hilang ada gitu. Sebentar, ya, saya Pak Huda lagi home tour. Nah, ini tak mendekati wifi-nya ini. Nah, ini. Gimana ini? Sudah Bapak, aman. Oke, sip. Ya. Jadi ya, ini nyambung ceritanya Siva tadi ya. Jadi memang kita kadang-kadang itu tidak tahu nanti kita itu menjadi apa. Salah satu contoh, saya juga kaget, Pak. Ini kan saya jadi kaprok di broadcast kan sudah 3 tahun ini ya. Kalau menjadi ahli forensik di pengadilan ya sudah lumayan. Dan yang posisi saya sebagai kaprok di broadcast ini kemarin tiba-tiba ditunjuk jadi juri lomba film tingkat nasional. Keren. Nah, ini walaupun filmnya kan film-film agama ya, jadi wali dan lain sebagainya gitu. Jadi apapun yang terjadi kita tidak tahu. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada semua peserta, ini kan ada yang mahasiswa kita juga ya, bahwa ternyata itu yang namanya tingkatan pendidikan kan ternyata tidak begitu bermanfaat atau istilahnya tidak begitu berpengaruh terhadap kesuksesan mahasiswa broadcast. Sehingga ketika kita melihat ternyata ASN, PNS yang dari broadcast kan banyak sekali. Kemudian tadi Sifat juga cerita yang jadi artis juga banyak. Kemudian apalagi di bidang pertelevisian itu yang namanya keterampilan itu diutamakan. Dia tidak melihat S1, S2, tidak melihat D3, D4, dan lain sebagainya. Artinya, kita tetap semangat dengan apa yang ada.
ketika kita sementara ini surat izinnya, semoga nanti untuk D4-nya September atau Oktober muncul, keluar. Karena ini bergiliran, nah, sehingga sambil menunggu itu, untuk yang misalkan sudah D3 atau D4, Anda tidak usah terlalu memperhatikan itu. Karena kesuksesan ternyata tidak memperhatikan jenjang di mana Anda atau jenjang yang telah Anda tempuh. Gitu ya. Semangat semuanya. Yang mau lulus 2020 ya semangat, yang lulus 2019 ya semangat. Karena ternyata kesuksesan itu tergantung dari niat, kerja, dan kesesuaian keinginan kita. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Huda atas tambahannya, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat telah mendapatkan potongan USPI bagi para peserta yang berminat untuk mengambil jurusan broadcasting Universitas Diponegoro Semarang. Dan tak lupa saya ingatkan juga bagi para peserta yang mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti webinar series dari awal, jadi yang pertama sampai yang terakhir atau yang keempat. Jadi dimohon untuk teman-teman terus ikuti webinar series broadcasting UDINUS. Baik, terima kasih. Saya Amanda Karti selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat webinar berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.